Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Afaruki. Saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Kebijakan Penarikan Pasukan Militer Amerika Serikat dari Suriah pada masa pemerintahan Donald J. Trump. Permasalahan terjadi di Suriah dimulai pada tahun 2011, di mana di daerah Timur Tengah telah terjadi gelombang Arab Spring yang merupakan gelombang revolusi yang menuntut mundurnya pemimpin setiap negara akibat penindasan terjadi pada masyarakatnya. Hal ini juga terjadi di Suriah, terutama di mana di Suriah sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki gelombang Arab Spring terpanjang dan masih belum selesai hingga saat sekarang ini. Gelombang Arab Spring terjadi pada pertama kali di Suriah pada 6 Maret 2011, yang dimana gelombang tersebut yang berawalnya hanya berupa protes dan kemudian berkembang menjadi perang saudara setelah adanya indikasi penggunaan senjata kimia dari pemerintah Suriah kepada masyarakatnya. Kondisi di Suriah yang berada di bawah kacauan tersebut mendukung berdirinya sebuah organisasi yang bernama ISIS, yang merupakan Islamic State of Iraq Syria, yang berdiri pada 29 Juni 2014 di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi dan mendeklarasikan diri sebagai sebuah kekhalifahan dengan ibu kota Raqqa. ISIS sendiri dikategorikan sebagai sebuah organisasi jihadis Sunni yang merupakan sebuah organisasi terorisme. Setelah kemunculannya, ISIS kemudian berhasil bergerak pesat dan berhasil menaklukkan kota Mosul di Irak, dan juga berhasil terus merengsek ke arah Baghdad dan wilayah Kurdistan, sekaligus juga memasuki wilayah-wilayah yang berada di Suriah. Pergerakan ISIS yang sangat cepat tersebut mengancam kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat selalu berusaha untuk menjaga kestabilan kawasan yang memiliki sumber daya geopolitik maupun geoekonomi yang penting, yang dimana Timur Tengah merupakan salah satu contoh dari wilayah tersebut. Selain itu, akibat pergerakan ISIS, kota Erbil yang merupakan sebuah kota yang berada di Irak juga mengalami ancaman, yang dimana di kota tersebut terdapat konsulat jenderal Amerika Serikat dan juga banyak warga negara Amerika Serikat. Selain itu, juga terdapat investasi dari perusahaan minyak yang cukup besar di wilayah tersebut. Amerika Serikat juga memiliki kepentingan dalam upaya kontraterorisme di Timur Tengah yang sudah dimulai sejak zaman perburuan Osama bin Laden. Dalam merespon pergerakan ISIS yang sangat pesat, Amerika Serikat yang melalui Department of Defense kemudian memprakarsai sebuah koalisi operasi militer yang dinamakan sebagai Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve. Operasi Inherent Resolve ini sendiri melibatkan 70 negara, dan di mana dalam pelaksanaan operasi ini juga melibatkan pasukan lokal dalam operasinya. Selain itu, Amerika Serikat juga meningkatkan jumlah keberadaannya di wilayah Timur Tengah, yaitu sejumlah 2.000 personel angkatan militer. Pasukan lokal yang bekerjasama dengan Amerika Serikat yaitu merupakan pasukan Partai Kurdi Suriah, dalam hal ini milisinya yaitu People Protection Units atau YPG. Kerjasama yang diberikan oleh Amerika Serikat diantaranya berupa pelatihan perencanaan strategi perang, latihan strategi perang, pelaksanaan operasi militer. Selain itu, bantuan juga berupa persenjataan, logistik makanan, dan juga berupa pendampingan dari pasukan khusus. Kebijakan ini dimulai pada masa Barack Obama dan kemudian juga dilanjutkan pada masa pemerintahan Donald Trump. Kebijakan Amerika Serikat ini untuk bekerjasama dengan PYD menimbulkan gesekan antara pemerintah Amerika Serikat dengan sekutunya, yaitu Turki. Gesekan ini terjadi dikarenakan YPG dituduh merupakan cabang dari PKK, yaitu organisasi yang sudah dianggap terorisme oleh Turki. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sudah mengancam keamanan nasional Turki. Namun, kerjasama tersebut tidak mengalami perubahan dan tetap berlanjut. Secara tiba-tiba, pada 19 Desember 2018, Presiden Donald J. Trump pertama kali mengumumkan melalui Twitter bahwa pasukan Amerika Serikat akan ditarik. Namun, pada saat itu masih belum dilaksanakan hingga pada akhirnya pada 6 Oktober 2019, penarikan pasukan baru dilaksanakan, dan Amerika Serikat pun memindahkan pasukannya dari wilayah timur Suriah yang dikuasai YPG dan memberikan jalan bagi terlaksananya Operation Peace Spring oleh Turki di wilayah tersebut.
Kebijakan penarikan pasukan ini menimbulkan beberapa dampak, di antaranya Komandan Utusan Koalisi dalam melawan ISIS, Brett McGurk, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk respon penolakan terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh USA Today, sebanyak 58% penduduk Amerika Serikat menyatakan bahwa keputusan untuk mundur tersebut merupakan langkah yang tidak tepat, dan 76% dari responden menyetujui bahwa Amerika Serikat seharusnya tetap tinggal di Suriah untuk melindungi pasukan Kurdi yang dalam hal ini sudah membantu Amerika Serikat dalam operasi melawan ISIS. Juru bicara pasukan YPG, Komandan Kino Gabriel, juga mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah mengkhianati komitmennya untuk melindungi kawasan tersebut dan mengkhianati kerjasama dalam upaya melawan ISIS. Selain itu, ahli-ahli juga berpendapat bahwa kebijakan dari Amerika Serikat ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap citra yang dimiliki oleh Amerika Serikat terhadap sekutunya, di mana Amerika Serikat terlihat seperti akan meninggalkan sekutunya apabila tidak sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Selain itu, hal ini juga memberikan keleluasaan bagi pengaruh Rusia dan Iran di wilayah tersebut tanpa sebelumnya ada hambatan dari Amerika Serikat seperti pada kejadian-kejadian sebelumnya. Dikarenakan juga akibat serangan Operation Peace Spring yang terjadi, sehingga mengakibatkan adanya kelemahan dalam penjara-penjara yang menampung ISIS, dan juga dikhawatirkan akibat serangan dari Turki ini malah menimbulkan permasalahan baru yang menimbulkan kembali kelompok ISIS. Keanehan-keanehan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan penelitian bagi penulis, faktor apa yang mendorong kebijakan Amerika Serikat untuk menarik pasukan militer dari Suriah. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menarik pasukan militer dari wilayah Suriah. Manfaat penelitian ini diharapkan adalah mampu membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Suriah, terutama di Timur Tengah, dan juga untuk sebagai referensi untuk keilmuan mengenai kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, khususnya di kawasan Suriah. Studi kepustakaan yang penting digunakan adalah sebagai berikut. Pertama dari Nathaniel Barton, yaitu To Arm or Not to Arm the Kurds, A Look at US National Security Interests in Kurdistan. Selanjutnya Simonas Dabkus, yaitu Turkish Security Dilemma on the Border with Syria, Situation Assessment and Perspective of the Intervention. Selanjutnya dari Indri Susilo, Rizky Apriani Putri, dan Nur Azizah, yang berjudul Intervensi Amerika Serikat Melawan Negara Islam, Irak, Suriah atau NIS atau ISIS dan selanjutnya Pirzada Tufail Ahmad, itu US-Turkey Relationship and Syrian Crisis, dan selanjutnya lagi itu Dr. Wojciech Michnik dan Dr. Spiridon Plakoudas yang berjudul The US Withdrawal and the Scramble for Syria. Dalam melakukan analisa terhadap penelitian ini, penulis menggunakan sebuah konsep yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Tarik Oguzlu, yaitu Foreign Policy Determining Factors, yang dimana terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi pembuatan kebijakan. Yang pertama itu faktor individual. Faktor ini terkait dengan individual dengan kuasa terbesar dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal ini adalah Presiden Amerika Serikat, yaitu Presiden Donald Trump. Berdasarkan faktor individual, seorang pemimpin pastinya akan memiliki kebijakan yang bersifat rasional, dan pada konsepnya Profesor Tarik Oguzlu memiliki dasar dari rasional aktor modern dan cognitive school of thought, di mana seorang pemimpin pasti akan memikirkan cost and benefit dari setiap kebijakan yang diambil dan juga apa yang terbaik untuk negaranya. Namun tentu ada beberapa hal yang akan mempengaruhi pemikiran rasional tersebut, yaitu diantaranya yang pertama berupa ciri khas dari seorang pemimpin tersebut, yang dimana ciri khas ini berasal dari dalam diri seorang pemimpin tersebut, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan mengenai isu yang dia bahas, karakteristiknya seperti emosi, pengalaman, sistem kepercayaan, pandangan terhadap dunia internasional, ideologi, ciri individu lainnya, dan ciri individu lainnya. Selain itu, hal yang akan mempengaruhi dari faktor individu ini yaitu lingkungan diskusi dari pemimpin tersebut, yaitu maksudnya orang-orang yang berada di sisi penasehat dari seorang pemimpin. Selanjutnya dari pengalaman sang pemimpin menghadapi isu yang serupa dan bagaimana penyelesaiannya dari penyelesaian sebelumnya. Faktor lainnya yaitu kecenderungan menganggap bahwa apa yang dilakukan negaranya merupakan sebuah hal yang baik. Ini disebut sebagai attribution bias,
di mana seorang pemimpin menganggap apa yang dilakukannya merupakan hal yang terbaik. Selanjutnya juga ada cognitive dissonance, yang dimana merupakan pandangan tertentu terhadap dunia dan bagaimana seorang pemimpin memiliki idealismenya sendiri terhadap dunia. Faktor berikutnya itu faktor internal, itu merupakan faktor yang berasal dari dalam sistem negara suatu negara. Di antaranya itu sifat dari rezim politik suatu negara, konseptualisasi peran negara oleh elit yang berkuasa, budaya strategis yang dimiliki oleh suatu negara, ideologi politik yang dianut oleh suatu negara, agama mayoritas suatu negara, kelompok kepentingan, organisasi kemasyarakatan, opini publik suatu negara, dan juga peran media dalam pembuatan kebijakan suatu negara. Dari faktor eksternal sendiri yang mempengaruhi merupakan faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan suatu negara yang berasal dari lingkungan internasional atau dari sistem internasional. Beberapa faktornya yaitu dinamika sistem lingkungan internasional, pendistribusian kapasitas material atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara yang berada di kawasan tersebut, lokasi geografis suatu negara, kebijakan luar negeri dari negara lain, dan juga kondisi dari wilayah suatu negara tersebut. Konsep ini dirasa penulis cocok untuk menganalisa permasalahan yang terjadi, dikarenakan selama pembangunan argumen penulis menemukan bahwa adanya pengaruh internal, eksternal maupun individual dalam pembuatan kebijakan ini. Namun penulis mengharapkan penggunaan konsep ini akan mampu memberikan penggambaran yang lebih detail dan lebih saintifik dalam penggambaran isu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang penulis himpun dari berbagai sumber seperti dari website, berita, maupun dari jurnal, buku, dan bahan-bahan lainnya yang bersifat relevan. Selanjutnya, teknis analisis data dari penelitian ini adalah dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersifat valid, yang relevan dengan penelitian, dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan konsep foreign policy determining factors dengan mengikuti faktor-faktor yang dengan menggunakan aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan penelitian dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya berupa penelitian eksplanatif. Batasan penelitian dari penelitian ini adalah tahun 2013, di mana pertama kali Amerika Serikat melaksanakan operasi terhadap ISIS, dan selanjutnya berakhir pada tahun 2019, di mana merupakan tahun penerapan kebijakan menandakan pasukan tersebut. Level analisis dari penelitian ini adalah negara, dengan unit analisisnya itu kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang dianalisa dengan unit eksplanasi dinamika konflik Suriah. Sistematika kepenulisannya adalah yang pertama, pada bab pertama berupa pendahuluan, bab 2 menjelaskan mengenai pelaksanaan operasi Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve, bab 3 menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menarik pasukan militer dari Suriah, bab 4 kemudian akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong kebijakan Amerika Serikat untuk menarik pasukan dari kawasan Suriah di tengah konfrontasi antara Turki dan etnis Kurdi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.